Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Olivia Karinina akan menjelaskan mengenai model gelombang soliter. Suatu gundukan dijelaskan sebagai Y bar sama dengan H bar X. Dengan mempertimbangkan bahwa gundukan simetris, maka H bar min X bar sama dengan H bar X bar. Dengan ketinggian permukaan adalah Y bar sama dengan H plus eta bar X bar, sehingga fungsi potensial dapat dilambangkan dengan pi bar. Untuk menentukan kondisi stabil dari gelombang, dapat menyelesaikan persamaan di bawah ini. Suatu aliran dengan skala panjang horizontal lambda dan gelombang yang dihasilkan oleh gundukan jauh lebih besar dari kedalaman, sehingga dapat didefinisikan suatu parameter kecil yaitu epsilon. Dengan mengasumsikan amplitudo dari gundukan kecil, sehingga dapat didefinisikan pi bar sebagai fungsi potensialnya menjadi pi bar sama dengan U0 bar X bar plus pi bar. Sehingga dapat dianalisis skala-skala yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan di atas, yaitu persamaan 2.1 sampai 2.4 dapat didefinisikan di pi. Yang pertama, persamaan 2.1. Pi bar X bar plus pi bar Y bar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan di atas menggunakan skala-skala sebagai berikut. Sehingga diperoleh pi bar X bar sama dengan U0 bar plus akar GH do pi do X. Dan dapat ditentukan pi bar X bar sama dengan persamaan A. Yang kedua, dapat menentukan pi bar Y bar dengan menggunakan skala-skala di atas, sehingga diperoleh epsilon pangkat min setengah H akar GH do pi per do Y kali H pangkat min 1. Untuk menentukan pi bar Y bar dengan menggunakan persamaan di atas, sehingga dapat diperoleh persamaan B. Persamaan A dan B dapat disubstitusi pada persamaan 2.1, sehingga dapat diperoleh persamaan 2.5. Yang kedua, persamaan 2.2. Persamaan 2.2 di atas dapat diselesaikan menggunakan skala-skala berikut. Yang pertama, kita dapat mencari pi bar Y bar, sehingga diperoleh epsilon pangkat min setengah akar GH do pi per do Y, atau dilambangkan sebagai persamaan C. Untuk menentukan eta bar X bar dengan menggunakan skala di atas, sehingga diperoleh persamaan D. Skala-skala yang digunakan untuk menentukan pi bar X bar adalah sebagai berikut, sehingga diperoleh persamaan E. Kemudian persamaan C sampai E disubstitusikan ke dalam persamaan 2.2, sehingga menghasilkan persamaan 2.6 berikut. Yang ketiga yaitu persamaan 2.3. Untuk menyelesaikan persamaan 2.3 di atas dengan menggunakan skala-skala berikut. Yang pertama, kita dapat menentukan pi bar Y bar, diperoleh epsilon pangkat min setengah akar GH do pi per do Y. Yang kedua, dapat ditentukan pi bar kuadrat Y bar sama dengan persamaan F. Untuk pi bar X bar dapat diperoleh dari persamaan sebelumnya, sehingga untuk menentukan pi bar kuadrat X bar yaitu seperti persamaan G. Persamaan F dan G di atas dapat disubstitusi ke persamaan 2.3, sehingga dapat diperoleh suatu persamaan baru yaitu persamaan 2.7. Yang keempat yaitu persamaan 2.4. Persamaan 2.4 dapat diperoleh menggunakan skala-skala seperti yang di atas. Yang pertama, kita dapat menentukan H bar X bar. Dari cara tersebut diperoleh persamaan H.
Yang kedua, kita dapat menentukan P bar X bar seperti yang di atas, sehingga diperoleh U0 bar plus akar GH do P per do X. Yang ketiga, kita dapat menentukan P bar Y bar. Dari penyelesaian di atas dapat diperoleh bahwa P bar Y bar sama dengan epsilon pangkat min setengah akar GH do P do Y. Persamaan H, I, J disubstitusi ke dalam persamaan 2.4 sehingga dapat diperoleh persamaan baru, yaitu persamaan 2.8, di mana F sama dengan U0 bar per akar GH merupakan front number, maka F sama dengan F pangkat 0 plus epsilon F pangkat 1 plus epsilon F pangkat 2 dapat diperluas menurut pi dan eta sesuai deret asimptotik, di mana pi sesuai dalam persamaan 2.9 dan eta sesuai dalam persamaan 2.10. F0 merupakan critical front number dan memiliki determinan, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 2.9 dan 2.10 pada persamaan 2.5 sampai 2.8, menghasilkan suatu barisan persamaan dengan kondisi batas untuk aproksimasi pi pangkat n. Yang pertama, aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.5. Yang kedua, aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.6 sehingga diperoleh persamaan berikut. Yang ketiga, aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.7. Kemudian diuraikan menjadi suatu persamaan berikut. Yang keempat, aproksimasi atau hampiran dari persamaan 2.8 diperoleh persamaan berikut. Berdasarkan aproksimasi di atas, 3 orde pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan untuk orde pertama didefinisikan sebagai persamaan 2.11. Kemudian persamaan didefinisikan ke persamaan 2.12, 2.13, dan 2.14. Persamaan orde kedua seperti berikut, yang didefinisikan sebagai persamaan 2.15, 2.16, 2.17, dan 2.18. Persamaan untuk orde ketiga dapat didefinisikan sebagai berikut: 2.19, 2.20, 2.21, dan 2.22. Persamaan orde pertama didefinisikan sebagai persamaan 2.23. Integralkan persamaan di atas terhadap Y sehingga menghasilkan suatu persamaan K. Dengan menggunakan kondisi batas 2.12 maka diperoleh A sama dengan 0 sehingga persamaan K dapat menjadi persamaan L. Untuk kondisi batas 2.14 sama seperti kondisi batas 2.12 didapatkan pi y pangkat 1 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk kondisi batas 2.13 dengan pi y pangkat 1 sama dengan 0 dapat dihasilkan suatu persamaan M. Kemudian integralkan persamaan L terhadap Y sehingga diperoleh suatu persamaan N dan persamaan O. Dengan menggunakan kondisi batas Y sama dengan 1 pada persamaan N diperoleh suatu persamaan P. Dari persamaan M dan persamaan P didapatkan do X do B per do X sama dengan min 1 F pangkat 0 do N pangkat 1 per do X, sehingga maka persamaan N dan O menjadi suatu persamaan 2.24. Persamaan orde kedua. Substitusi persamaan 2.24 ke persamaan 2.15 sehingga menjadi suatu persamaan Hi. Kemudian integralkan persamaan Hi terhadap Y sehingga menghasilkan suatu persamaan R. Dan menggunakan kondisi batas 2.18 dapat didapatkan Jx, 0 sama dengan 0. Sehingga persamaan R dapat menjadi suatu persamaan 2.25. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 2.16 pada persamaan 2.34 diperoleh persamaan T.
Dengan f pangkat 0 sama dengan 1 persamaan 225 dapat diperoleh menjadi suatu persamaan U. Integralkan persamaan U terhadap Y, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu persamaan V. Dengan menggunakan kondisi batas 2.17, untuk persamaan V didapatkan suatu persamaan W, sehingga persamaan V dapat ditulis menjadi persamaan 2.26. Persamaan orde ketiga dapat didefinisikan suatu persamaan X. Substitusi persamaan 2.26 ke persamaan X, sehingga diperoleh suatu persamaan Z. Integralkan persamaan Z terhadap Y, sehingga menghasilkan suatu persamaan baru yang didefinisikan sebagai AA. Dengan menggunakan kondisi batas 2.22 pada persamaan AA, maka diperoleh E sama dengan dou H per dou X, sehingga persamaan AA menjadi suatu persamaan baru yaitu 2.27. Kemudian dengan menggunakan batas 2.20 diperoleh persamaan berikut. Dengan f pangkat 0 sama dengan 1, sehingga diperoleh sepertiga dou pangkat 3 eta 1 per dou X pangkat 3 plus 2 dou eta pangkat 1 per dou X eta 1 min 2 dou eta 1 per dou X F1 plus dou H per dou X sama dengan 0 yang didefinisikan sebagai persamaan 2.28. 2.28 merupakan model matematika untuk gelombang permukaan yang berbentuk persamaan Force-KdV, di mana Hx adalah representasi dari gundukan pada dasar saluran, F adalah kecepatan aliran, di mana F kurang dari 0 disebut aliran subkritis. Jika F sama dengan 0 disebut aliran kritis, jika F lebih besar dari 0 disebut aliran superkritis. Pada keadaan Hx sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya gangguan pada dasar saluran, yang dikenal dengan persamaan KdV dan mempunyai solusi analitik yang berbentuk sekant hiperbolik.